Tuhan, malam hari ini kami mau datang kepadamu. Dengan segenap iman kami mau katakan bahwa Engkau adalah Raja kami, Tuhan. You are the King of our hearts. Tempat kami berlindung, tempat kami berteduh. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. You are good. You are good. You are good. Oh, 'cause you are good. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. 'Cause you are good. 'Cause you are good. 'Cause you are good. Good. Oh, 'cause you are good. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. Sekali lagi sama-sama. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. 'Cause you are good, good. Oh, 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 you're never gonna let me down. 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 'Cause you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down.
'cause you are good. Oh, oh, 'cause you are good, good. Oh, 'cause you are good, so good. Oh, God, you're so good. God, you're so good. Yes, Lord. God, you're so good. You're so good to me. Sama-sama nyanyikan dari dalam hatimu. God, you're so good. Sembah Tuhan. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah yang sangat baik buat kami. Terima kasih Yesus. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Ini semua kita pasti sudah sangat familiar, judulnya Semua Baik, ya. I think seringkali itu harus kita ingatkan terus ke diri kita bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tuh pasti membawa kebaikan buat kita. Sometimes memang sulit untuk dimengerti, ada hal-hal yang kenapa ya Tuhan izinin ini terjadi. Tapi kita harus terus percaya bahwa semuanya yang Dia izinkan itu pasti baik, dan in the future waktu kita lihat lagi, oh ternyata itu artinya. Mungkin kita nggak bisa lihat sekarang, tapi pasti rancangannya pasti yang terbaik. Bahkan bukan cuma baik, sungguh amat baik buat hidup kita. Amin. Saya mau baca satu ayat dari Yesaya 9 ayat 6. Kita seringkali mungkin ingat ayat ini cuma waktu Natal kan, karena seorang anak akan lahir, diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada pada pundaknya, namanya adalah penasihat ajaib, raja damai dan semuanya. Cuma kita seringkali lupa bahwa kalau saya baca dari King James Version berkata, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Katanya King James Version ini yang paling mendekati yang aslinya, katanya terjemahan aslinya. Dan kalau kita baca dari Indonesia kan penasihat ajaib gitu. Dan itu jadi penasihat ajaib. Jadi gue kalau butuh nasihat gue akan minta sama yang ajaib ini gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari King James Version disebutkan Wonderful, Counselor. Jadi ajaib, penasihat gitu. Of course, saya percaya juga bahwa Tuhan kita adalah penasihat yang ajaib. Betul, Dia akan memberikan nasihat-nasihat, guidance yang ajaib, yang luar biasa buat kita. Of course, that's 100% true. Tapi juga saya percaya bahwa Tuhan kita bukan cuma itu, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh ajaib, sungguh baik. Amen. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang ajaib, kita bisa expect sama Tuhan kita untuk memberikan hal-hal yang mengizinkan hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam hidup kita. Sometimes waktu untuk sesuatu yang ajaib terjadi, for a miracle to happen, butuh something yang impossible, yang mungkin terlihatnya, aduh ini nggak mungkin banget, aduh ini kenapa susah banget, jelek banget, buruk banget kondisinya. Tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang wonderful, Tuhan yang ajaib, maka pasti itu endingnya pasti itu ajaib. Amin semuanya. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang wonderful sungguh, Tuhan yang bukan cuma betul Tuhan kita Tuhan yang wonderful counselor, tapi Dia juga pasti Tuhan yang ajaib, yang memberikan masa depan yang luar biasa, masa depan yang ajaib, rencana yang ajaib buat kita. Amin. Saya mau ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini dengan understanding yang baru, dan kita ingatkan diri kita terus bahwa apapun yang Dia izinkan terjadi pasti baik, bahkan sungguh amat baik buat hidup kita. Amin. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Sama-sama katakan, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari hatimu katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama dari depan lagi katakan, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari katakan dengan sungguh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, percaya semuanya yang terbaik dan Tuhan jadikan hidup kita berarti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita sampai di Song of Song pasal yang ke-7. Kita akan bahas ayat 1 sampai 5 dulu karena ini merupakan satu kesatuan. Tetapi kita akan satukan hati dulu di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh kembali untuk menikmati kebenaran firman-Mu sebentar lagi. Tuhan, Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang kuduskan pikiran dan hati kami Tuhan, supaya kami ini seperti tanah yang subur, layak untuk Engkau taburi kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami Tuhan, sungguh memohon beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang bersegera Tuhan, untuk melakukan apa yang malam hari ini kami terima dan kami pahami. Hamba sungguh berdoa Tuhan, tidak ada satupun kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang ikut serta di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus yang boleh ada di dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat di dalam pikiran dan hati kami, dan biar roh pewahyuan, roh pengertian yang daripadamu turun di dalam hidup kami.
Di dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, kami sangat percaya, kami menerima yang kami doakan. Mari semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya mau bacakan dulu, nanti baru saya cerita. Ya, supaya kalau saya cerita dulu nanti ibu bapak dan semuanya nggak paham ya. Saya bacakan dulu, mari siapkan dari Song of Songs 7 ayat 1 sampai 5 dari versi yang The Passion ya. How beautiful on the mountains are the sandaled feet of this one bring such good news. You are truly your royalty. The way you walk so gracefully in my ways displays such dignity. You are truly the poetry of God, His very handiwork. Out of your innermost being is flowing the fullness of my spirit, never failing to satisfy. Within your womb there is a birthing of harvest wheat. They are the sons and daughters nurtured by the purity you impart. How gracious you have become. Your life stands tall as a tower, like a shining light on a hill. Your revelation eyes are pure, like pools of refreshing, sparkling light for a multitude. Such discernment surround you, protecting you from the enemy's advance. Redeeming love crowns you as royalty. Your thoughts are full of life, wisdom, and virtue. Even a king is held captive by your beauty. Betapa indahnya di gunung-gunung kaki-kaki bersandal dari Dia yang membawa kabar sukacita. Engkau adalah putri sejati. Sangat anggun jalanmu di jalan-jalanku, menunjukkan martabat yang mulia. Sesungguhnya engkau adalah puisi Allah, maha karyanya. Dari batinmu mengalir kepenuhan rohku yang tiada pernah gagal memuaskan. Dalam rahimmu ada gandum yang siap dipanen. Itulah anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang dipelihara oleh kemurnian yang kau tanamkan. Betapa anggunnya di kau. Hidupmu menjulang bagaikan menara, bagaikan terang yang bersinar di bukit. Mata pewahyuanmu murni, bagaikan kolam yang menyegarkan, terang yang berkilauan bagi banyak orang. Ketajaman penilaian mengelilingimu, melindungimu dari serangan musuh. Cinta yang menebus memahkotaimu sebagai putri. Pikiran-pikiranmu penuh dengan hidup, hikmat, dan kebijakan. Kebajikan, bahkan raja pun tertawan oleh kecantikanmu. Nah, dalam 5 ayat pertama dari pasal 7 ini sesungguhnya kita mendapatkan yang namanya pewahyuan yang luar biasa lewat peneguhan. Ini kan kata-kata dari mempelai laki-laki raja tentang Sulamit, tentang mempelai perempuannya, ya. Nah, dan ini bukan peneguhan biasa Bapak Ibu Saudara, melainkan ini sekaligus adalah pewahyuan tentang sesuatu yang harus terjadi pada gerejanya. Siapa itu gerejanya? Anda dan saya, ya. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya. So, malam hari ini adalah satu topik, satu sesi yang membutuhkan sungguh-sungguh keseriusan Anda untuk mendengarkannya. Gak bisa sambil ini dan itu, karena kalau Anda sambil ini dan itu pasti miss. Ya, karena ini adalah 10 pewahyuan yang tidak main-main, yang Anda dan saya harus punyai, harus siapkan diri untuk menjadi seperti ini sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, sebenarnya ini adalah kali kedua kalau Anda perhatikan. Sang raja, mempelai laki-laki raja ini menggambarkan tentang mempelai perempuannya secara terperinci. Setelah yang pertama waktu itu Anda ingat di pasal 4 ayat 1 sampai 5. Semoga Anda semua masih ingat ya. Ia memberikan 8 peneguhan yang dimulai dari apanya? Dari kepala. Ya, dari kepala mempelai perempuan. Nah, sekarang dia memberikan bukan hanya 8, tetapi 10 peneguhan. Yang dimulai tapi bukan dari kepala melainkan dari kakinya, ya. Dan waktu Tuhan Roh Kudus membukakan pewahyuan ini kepada saya pribadi merasa bahwa ini adalah sekaligus apa ya? Kalau saya boleh menyebut ini challenge gitu. Ini adalah tantangan yang praktis bagi pertumbuhan kita.
gerejanya, yaitu Anda dan saya di dalam Tuhan sebelum kedatangannya yang kedua kalinya. Maksudnya begini, kalau Anda nanti mengetahui ini, harusnya Anda seperti terchallenge gitu. Aku udah kayak begitu belum gitu. Dan kalau belum, kita harus menjadi seperti itu. Ya, sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya. Atau dengan kata lain begini, 10 peneguhan Tuhan Yesus akan mempelai wanitanya ini adalah juga merupakan istilah saya, sebuah peta jalan profetik. Ya, a prophetic map gitu. Before his second coming. Ya, bagi pertumbuhan rohani kita. Ya, dan ini harusnya akan dialami oleh mempelai-mempelai perempuan. Jadi ini bukan hanya ibu-ibu dan anak perempuan ya. Mempelai wanita selalu menggambarkan gerejanya ya. Artinya bapak-bapak dan anak-anak laki-laki juga termasuk di dalam kategori mempelai wanita ini ya. Mempelai perempuan di akhir zaman. Menarik ya. Nah, Anda ingin mengetahuinya apa saja itu challenge-nya dan apa saja itu prophetic map itu? Mari sungguh-sungguh berdoa minta Tuhan untuk memberikan semua nanti atribut yang diucapkan, yang disebutkan oleh mempelai laki-laki raja ini terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Ya, biar apa yang akan kita pelajari malam ini, istilah saya menjadi seperti bahan bakar dari doa syafaat kita. Ya, Tuhan aku pengen sampai seperti itu gitu ya. Ini bahan bakarnya setiap hari dan mari berseru kepada Tuhan agar hidup kita ini dan gereja kita masing-masing sungguh-sungguh memanifestasikan sifat-sifat ini. Setuju ya? Jadi hidup kita ini kan gerejanya, tapi juga gereja kita masing-masing. Kan Anda dari berbagai macam gereja yang menonton video ini, YouTube ini ya. Jadi kita harus berdoa. Ya, supaya kita memanifestasikan sifat-sifat ini. Mari kita mulai. Dari yang pertama. Pertama adalah sepatu kabar baiknya. Kan dimulai dari kaki. Ya, sepatu kabar baiknya. Tadi dikatakan betapa indahnya di gunung-gunung kaki-kaki bersandal dari dia yang membawa kabar sukacita. Engkau adalah putri sejati. Ya kan di ayat 1 ya. Kaki-kaki atau langkah-langkah bersandal ini pastinya berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Penginjilan ya. Waktu membaca ini saya ingat dengan Paulus yang menulis kepada jemaat di Efesus tentang gereja yang kakinya berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Ya, yang sekaligus merupakan salah satu dari selengkap senjata Allah. Ya kan? Kita lihat ya, Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Perempuan Sulamit sekarang dengan cepat membawa Injil kepada orang lain. Roh penginjilan itu sedang mengalir di gereja seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah menubuatkan dari ribuan tahun lalu ya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Ada sesuatu yang kita harus pahami di sini. Bahwa menginjil itu adalah memberitakan kabar sukacita dan kelepasan. Bukan hanya kabar sukacita, tetapi kabar kelepasan juga. Ini pastinya merupakan suatu bentuk peperangan rohani. Ya, karena kita itu sedang meruntuhkan benteng-benteng ketidakpercayaan dan agama palsu dalam hati manusia. Injil itu adalah kekuatan Allah yang membawa kelepasan dan kemerdekaan kepada yang terhilang atau kita seringkali menyebutnya the lost. Ya. Nah, kita lihat dari Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil, Paulus berkata, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Anda dan saya harus sungguh menyadari ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa saat Anda dan saya menginjili orang lain, siapapun itu orangnya, ya, pertama-tama kita harus siap bahwa kita sedang melakukan peperangan rohani. Ya, dan setiap yang namanya peperangan pastinya butuh kesiapan roh, jiwa dan tubuh. Tidak bisa asal-asalan, tapi juga jangan takut. Terus takut nih, Pak Bu Glory bilang menginjili itu peperangan. Ya, takut, jangan. Ingat tadi bahwa Injil adalah kekuatan Allah.
So, pastikan Anda dan saya sungguh mengenal dan melekat hanya kepada Allah yang mau kita beritakan itu. Di sesi yang lalu saya berkata, to know him and to make him known. Mengenal dia dulu, hidup dekat dulu dengan yang mau kita beritakan ini. Ya, supaya kita tidak ngomongkan yang palsu, yang salah, ya. Tapi yang kedua yang kita juga harus mengerti adalah bahwa menginjil. Jadi yang pertama, menginjili itu adalah peperangan rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara harus tahu ini. Tapi yang kedua, menginjil itu bukan pertama-tama memindahkan agama seseorang. Why? Mengapa begitu? Karena bukan agama yang menyelamatkan kita, melainkan Kristus. Atau dengan kata lain, kita diselamatkan bukan karena kita beragama Kristen. Bukan. Melainkan karena kita percaya dan beriman kepada Kristus. Makanya kita disebut Kristen, Christ-like. Ya, siapa bilang amin? Tulis amin di live chat Anda. Ya, menginjil adalah peperangan rohani karena kita sedang apa? Sedang bekerja sama dengan Tuhan, ya kan, merobohkan benteng-benteng kegelapan yang sudah sekian lama dibangun oleh iblis di dalam hidup seseorang yang kita injili itu. Dan kita mau merebut orang itu, ya, yang kita injili itu untuk datang atau untuk balik kepada, kalau yang sudah pernah berarti balik, ya kan, kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, karena kita melakukan ini, pastilah kerajaan kegelapan marah besar, Bapak Ibu Saudara. Ini Anda dan saya harus menyadari ini. Seseorang yang marah besar pasti akan membuat yang namanya perlawanan, melawan atau membuat perhitungan. Ini saudara dan saya harus tahu, ya, harus sadar penuh ini. Dan karena sadar penuh kita harus menyiapkan diri. Ya, kalau nggak sadar kan nggak siap. Tapi kalau sadar kita menyiapkan diri. Nah, menyiapkan dirinya dengan apa? Seperti yang disebutkan di Mazmur 91. Panjang tuh sebetulnya, tapi saya kutip ayat yang mainnya, ayat 14. Mari kita lihat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, Anda harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dan mengenal dia sungguh ketika Anda mau menginjil. Tapi jangan jadi takut untuk tidak menginjil karena ini adalah justru yang pertama tanda profetik dari mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kalinya, ya. Tadi mempelai laki-laki raja berkata betapa indahnya, dikatakan indah banget gitu, ya. Kaki dari mempelai perempuan yang kini siap untuk pergi bersama Tuhan menginjili banyak orang lain. Kenapa begitu? Karena bagi Tuhan menginjil itu adalah cara yang selalu dia minta untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Ingat nggak Bapak Ibu tentang Yohanes Pembaptis? Ya kan? Dia adalah orang yang diutus Tuhan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu memulai karya keselamatannya di dunia ini. Benar? Dan apa message yang terus digaungkan oleh Yohanes Pembaptis waktu itu? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya bukan? Ya. Nah, dan sebelum kedatangannya yang kedua kalinya, Tuhan juga akan mencari para mempelai perempuan gerejanya yang mau mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Dengan cara menyuarakan pertobatan lewat kaki-kaki kita Bapak Ibu Saudara yang rela memberitakan Injilnya. Siapa paham katakan amin. Ya, sekarang kita mau masuk ke peneguhan yang kedua, prophetic map yang kedua. Langkahnya yang anggun. Sangat anggun jalanmu di jalan-jalanku. Bukan di jalan sendiri ya, di jalan-jalanku. Menunjukkan martabat yang mulia. Ayat 1b. Ada terjemahan lain yang berkata begini. Kaki-kakimu yang anggun seperti permata. Pernyataan atas perempuan sulam adalah bahwa ia berjalan begitu anggun. Dan dengan kehormatan yang luar biasa, dengan dignity ya. Kehormatan dari siapa? Dari sang raja yang mengasihinya dan memberikan dirinya untuk dia. Maknanya adalah apa? Saat kita sebagai mempelai perempuan sungguh mau melangkah atau berjalan di jalan-jalannya dan bukan di jalan kita sendiri. Ada penghormatan yang sulit dilukiskan
dengan kata-kata di dunia ini, ya. Dari raja di atas segala raja. Penghormatannya bukan dari manusia, Bapak Ibu. Jangan tunggu penghormatan dari manusia, ya, ketika Anda memberitakan kabar baik. Tetapi penghormatan dari raja di atas segala raja yang sudah rela menyerahkan dirinya untuk kita, untuk gerejanya, untuk mempelai wanitanya ini, ya. Lewat pendewasaan roh Tuhan, mempelai wanita ini kini sepenuhnya siap. Untuk apa? Untuk duduk di samping mempelai laki-laki raja. Inilah yang sebenarnya Tuhan Yesus rindukan sangat. Untuk Anda dan saya mau mempersiapkan diri kita sampai tiba di titik ini. Sampai tiba di titik bahwa Anda dan saya ini siap duduk di samping Raja Yesus, mempelai laki-laki kita, ya. Tetapi juga mempelai wanita ini mau melangkah untuk mempersiapkan orang lain juga untuk tiba di titik ini. Calon-calon mempelai yang lain untuk sampai tiba di titik ini sebelum kedatangannya yang kedua kalinya. Ya, tadi dikatakan sesungguhnya engkau adalah puisi Allah, maha karyanya. Ya, apa maknanya ini? Mengapa mempelai perempuan yang telah melalui proses pendewasaan itu disebut sebagai puisi Allah, maha karyanya? Nah, mungkin begini, sebelum saya menjelaskan ini, mungkin kata-kata Paulus di Efesus ini kepada jemaat di Efesus ini bisa membantu kita memahaminya. Saya bacakan Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu ada kata-kata begini, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah itu, Bapak Ibu Saudara, menciptakan kita dengan satu tujuan yang indah dan mulia. Dan itu tidak dapat digagalkan oleh rencana busuk iblis maupun atau sampai pun kejatuhan manusia. Ya, dalam dosa tetap tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan ini. Saat manusia pertama jatuh di dalam dosa, Tuhan telah merancangkan yang namanya penebusan lewat putranya Yesus Kristus dan bukan lewat perbuatan baik kita. Ya, hidup kita ini sudah dipetakan, sudah ditetapkan gitu sebelumnya. Seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Deo. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Betul? Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Ya, lagu ini sederhana tapi bagus, lagu cukup lama ini ya. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Inilah sebetulnya master plan. Desain awal dari Tuhan supaya hidup Anda dan saya itu berarti. Meaningful bukan meaningless. Penuh harapan bukan penuh kecelakaan. Ya, seperti yang Tuhan katakan lewat Nabi Yeremia. Banyak ibu yang mungkin sudah hafal ini, anak-anak yang sudah hafal ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saya sering mendeklarasikan ini dengan mengganti kata mu-nya dengan ku. Ya, nah, loh Bu, tapi faktanya kan hidup beberapa orang tuh nggak begitu Bu. Ada yang hidupnya nggak berarti, ada yang bahkan berantakan, ada yang seperti benang ruwet, madesu, masa depan suram gitu ya. Jadi bagaimana dong Bu? Kok nggak cocok sama firman Tuhan? Nah, saya udah pernah kasih tahu kan ya. Kalau hidup kita tidak cocok dengan firman Tuhan, yang salah, yang harus diubah bukan firman Tuhannya. Yang harus di-adjust bukan firman Tuhannya. Melainkan hidup kita yang harus di-adjust dengan firman Tuhan itu, setelaras dengan firman Tuhan itu, jangan dibalik ya. Nah, itulah makanya sebagai gerejanya, mempelai perempuannya kita dipanggil untuk menjalani proses pendewasaan. Ya, pendewasaan tadi yang kemarin dari bab sebelumnya yang dijalanin oleh Sulamit, ya kan?
Yang pada akhirnya kita yang sudah melewati proses ini dapat memahami bahwa desain awalnya dari sang raja itu tidak begitu, tidak demikian. Dan akhirnya setelah kita memahami dan menjalani hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus karena membuat adjustment dengan firman Tuhan gitu ya. Kita seharusnya juga punya kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan agar orang lain yang masih belum sampai di titik itu mengalami hidup yang berkemenangan seperti yang sudah Anda dan saya alami. Supaya setiap orang kembali menjadi mahakarya Allah yang indah. Ya, itu kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menjadikan ini. Ya, amin. Ya, kita masuk ke yang ketiga. Prophetic map yang ketiga? Kehidupan batiniah. Kehidupan batiniahnya, kehidupan batiniah dari mempelai perempuan. Apa yang Yesus katakan? Dari batinmu mengalir kepenuhan rohku yang tiada pernah gagal memuaskan. Ayat 2 dan 3 ya. Diri perempuan sulam itu berbicara tentang kehidupan batiniahnya. Kehidupan batiniah ini adalah hasil dari dirinya yang melekat pada Tuhan dan pada Roh Kudus, ya. Dan dari dalam dirinya mengalir yang namanya air hidup, the living water. Dan kita lihat ya, ini dideklarkan nggak main-main, dideklarkan oleh Yesus sendiri, jadi nggak mungkin salah. Kita lihat Yohanes 7 ayat 37-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Lihat Yesus berkata apa? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, kehidupan Sulamit ini yang melekat kepada Tuhan dan Roh Kudusnya membuat dirinya itu kaya, membuat dirinya itu melimpah, meluap, tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan akan apa? Akan semua kebutuhan batiniah. Yang ini adalah hal yang sering kali dicari oleh orang-orang dunia ini lewat cara-cara yang keliru. Seperti sebuah mata air sekarang terbuka di dalam dirinya Sulamit ini. Dan inilah kehidupan batiniahnya yang harus dimiliki. Ini adalah kehidupan batiniah yang juga harus dimiliki oleh para mempelai perempuan. Yaitu Anda dan saya di akhir zaman ini. Kok begitu Bu? Karena makin kesininya Bapak Ibu Saudara akan makin banyak kita temui orang-orang yang kehausan. Buktikan aja. Akan makin banyak orang-orang yang kehausan. Kehausan apa? Kehausan sukacita. Kehausan damai sejahtera. Kehausan rasa kepenuhan atau wholeness. Banyak orang mau menemukan jati dirinya. Lewat macam-macam. Lewat meditasi, lewat aneka macam. Ya, yang tidak akan pernah dapat dipuaskan oleh dunia ini. To be honest. Ya, nah apakah Anda adalah orang yang meluap dengan aliran air hidup yang menyegarkan orang lain? Karena Anda sudah bertemu dengan sumber air hidup itu. Atau apakah sampai dengan malam ini Anda justru adalah orang yang masih butuh orang lain karena Anda masih terus bolak-balik datang, istilah saya, menimba air dari sumur Yakub? Ya, kalau jawabannya adalah yang kedua, mari mulai malam hari ini Anda harus belajar seperti wanita Samaria di sumur Yakub itu. Yang sungguh mengingini air hidup itu. Ya, karena dia udah capek. Setiap kali harus menimba air di sumur Yakub itu. Dan istilah saya, mari meminta air hidup itu dari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Dan juga mari belajar dari mereka-mereka yang sudah menemukan air hidup itu. Ya, dari para mempelai wanitanya yang dewasa. Bagaimana cara belajarnya Bu? Gampang. Pastinya dengan bergaul. Ya, bergaul dengan para mempelai yang sudah dewasa ini, berkomunikasi dan meneladani hidup para mempelai perempuan dewasa ini. Dengan mempraktekkan juga apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa jadi dewasa. Jangan hanya terus minta di feeding.
Banyak orang mendekati mempelai-mempelai wanita yang sudah dewasa, ya, tetapi hanya minta di feeding terus, dikasih makan terus. Jarang yang kepingin belajar. Kok kamu bisa seperti itu? Saya juga mau gitu ya. Bukan kalau ada masalah case by case aja datang dan bertanya gitu ya, tetapi mau meneladani hidupnya. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara, seperti sudah sering kali saya katakan, pasti akan tiba waktunya di mana kita mungkin bahkan untuk online seperti ini pun tidak bisa. Ya, saya harus berkata pahitnya, ya. Saat seperti itu tiba, saya sungguh berdoa. Semoga Anda semua sudah sungguh-sungguh menjadi mempelainya yang dewasa. Yang sudah sungguh-sungguh bertemu dengan sumber air hidup itu yang tidak pernah gagal katanya. Memuaskan Anda dan saya. Siapa yang paham ketik amin di live chat Anda. Ya, saya sungguh berdoa supaya Anda semuanya paham ini. Ya, yang keempat, peneguhan profetik atau peta profetik sebelum kedatangannya yang kedua kalinya tentang mempelainya adalah melahirkan tuayan. Kita lihat di ayat 2 dan 3 masih. Dalam rahimmu ada gandum yang siap dipanen. Tuayan gandum di Alkitab adalah suatu gambaran yang sangat jelas tentang tuayan jiwa-jiwa yang akan datang. Jadi perkataan mempelai laki-laki raja ini terhadap mempelai perempuannya ini sebenarnya seperti sebuah apa ya, deklarasi gitu ya. Sebuah deklarasi profetik bahwa tuayan besar pasti akan segera datang lewat gerejanya. Amin ya. Dari rahim mempelai perempuan yang dewasa akan datang tuayan gandum, bukan tuayan ilalang ya. Seperti perut wanita yang hamil tuh loh Bapak Ibu Saudara ya. Kandungan mempelai perempuan ini pastinya mulai kelihatan gitu. Ya, dan pastinya sang mempelai laki-laki raja ini bisa melihat semua itu. Gandum itu juga melambangkan roti Allah, perkataan Tuhan sendiri, perkataan dari kehidupan kekal. Ya, tadi kan dikatakan karena roti ini Yohanes, kita lihat Yohanes 6 ayat 33, lalu nanti lompat ke ayat 51 dan lompat lagi ke ayat 68. Ya, kita lihat. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesus sendiri. Ya, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tuayan besar ini akan dimulai dengan kekudusan, kasih mempelai perempuan, kemurnian hatinya. Ya, jadi kekudusan mempelai perempuan, kasih mempelai perempuan, kemurnian hatinya, dan gairah mempelai perempuan ini bagi Tuhan Yesus. Itu awalnya. Ya, awalnya dimulainya dari situ. Atau dengan kata lain begini. Saat Anda dan saya itu mau hidup kudus bagi Tuhan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dan senantiasa memiliki hati nurani yang murni atau kemurnian hati, tetapi juga gairah yang tidak pernah bisa dipadamkan kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, maka bisa dipastikan dari diri Anda akan lahir tuayan gandum yang melimpah atau jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan dan siap dibawa ke lumbungnya. Ya, karena orang yang bergairah dengan Tuhan itu nggak pernah bisa diem. Pasti akan merebut jiwa-jiwa bagi kerajaannya, bagi lumbungnya. Ya, tidak pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara kita melakukan semua itu. Paham ya? Saya sungguh berdoa banyak dari Anda yang sungguh-sungguh mau hidup dalam kekudusan. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan senantiasa memiliki hati yang murni tapi juga gairah yang terus berkobar-kobar kepada Tuhan Yesus. Karena dari situlah akan lahir tuayan yang dahsyat di akhir zaman ini lewat pelayanan Anda. Siapa bilang amin? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kelima. Kelima adalah kuasanya memelihara orang lain. Ya, tadi kan setelah mencari jiwa-jiwa ini, ternyata yang kelima, tanda profetik yang kelima sebagai mempelai yang siap menyambut kedatangannya adalah kuasanya memelihara orang lain. Kita lihat masih di ayat 2 dan 3.
Itulah anak laki-laki dan anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang dipelihara oleh kemurnian yang kau tanamkan. Dengan kecantikan batiniahnya yang murni, perempuan sulam ini memelihara dan membangun orang-orang yang apa? Yang masih muda di dalam Tuhan. Kan selalu ada bayi-bayi rohani. Ya, karena penginjilan selalu ada melahirkan petobat-petobat yang baru. Ya, ia tidak hanya melahirkan tetapi juga akan mengasihi dan mengurus yang muda ini. Gitu istilahnya. Memelihara bayi-bayi dengan apa? Dengan susu firman Tuhan. Ya, perempuan sulam telah dipersiapkan untuk melahirkan suatu tuayan, tetapi juga memberkati mereka yang ia menangkan bagi Kristus. Ia akan membangkitkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan gitu, yang bisa mereplikasi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Mereplikasi, tahu kan ya, terus seperti itu. Yang dibangun di dalam kasih karunia dan kemurnian. Di dalam teks Ibraninya ada digunakan kata dadamu. Kiasan tentang kemampuannya untuk memelihara generasi muda ini dengan susu. Dada itu kan melambangkan kehidupan ya. Kebenaran firman yang murni dan tidak tercemar. Bapak Ibu Saudara, Kidung Agung ini sebenarnya secara profetik menunjukkan bahwa begini. Di akhir zaman ini akan muncul mempelai-mempelai perempuan yang tidak hanya melahirkan tuayan, tetapi juga diberi kemampuan untuk memelihara orang-orang yang sudah dimenangkan ini. Jadi bukan sekedar hit and run. Ngerti ya, biasanya kan penginjil itu kan hit and run. Kalau gembala itu memfollow up gitu ya. Tetapi di akhir zaman ini harus ada mempelai-mempelai perempuan yang tidak hanya hit and run. Tetapi juga terus memfollow up. Menolong untuk mereka juga menjadi dewasa seperti dirinya. Ya, dan memang itu tidak bisa hanya dengan khotbah di mimbar seperti ini. Tetapi harus di dalam kelompok-kelompok sel yang kecil-kecil. Dan saya berdoa sungguh-sungguh untuk ketua-ketua dari Komsel dimanapun dan dari gereja apapun. Saya sungguh berdoa supaya Anda ini punya tugas yang tidak mudah, tidak enteng loh. Ya, karena Anda ini bukan sekedar hit and run, tetapi Anda itu memelihara, mendidik gitu, mengasuh orang-orang di dalam Komsel Anda itu untuk nantinya dipersiapkan menjadi mempelai yang dewasa. Dan diharapkan Anda sendiri juga dewasa. Anda sendiri juga melekat dan mengenal sungguh dan haus dan lapar dan bergairah, berkobar-kobar kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda ketua Komsel, itu syaratnya. Ya, Anda harus berkobar-kobar. Kalau tidak, kasihan yang di bawah Anda. Kalau saya gembala gimana Bu? Lebih lagi kalau gembala. Ya, harus sangat berkobar-kobar untuk sungguh kenal Tuhan. Kalau tidak kasihan domba-domba yang di bawah Anda, ya. Nah, ini adalah pelayanan yang sangat penting karena sebelum kedatangannya yang kedua kalinya, ya. Yesus itu sangat rindu lahirnya mempelai-mempelai yang dewasa dan siap untuk dibawa masuk ke pernikahan anak domba. Nanti saya jelaskan kenapanya. Anda dan saya sudah menjadi mempelai-mempelainya yang dewasa. Semoga saat ini Anda yang sudah ngikutin dari Song of Song 1 sampai 7 dan mempraktekannya, harusnya Anda sudah menjadi dewasa. Ya, mari kita minta, kalau itu sudah terjadi, mari kita meminta kemampuan gitu dari Tuhan. Kalau dari diri kita sendiri tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Untuk membimbing, memimpin, membimbing, memelihara orang lain dan mempersiapkan mereka segera untuk juga menjadi mempelai-mempelainya yang dewasa. Karena ini sangat-sangat penting. Supaya apa? Supaya tidak ada bayi-bayi rohani yang harus mati muda. Apa Bu Glory maksudnya ini? Ya, saya menjelaskan begini. Bayi rohani bisa jadi tidak akan kuat di masa tribulasi. Yang pastinya kita tidak bisa menawar. Gak usah ada tribulation langsung Tuhan datang kedua kalinya. Tidak bisa. Anda dan saya sudah belajar kitab Wahyu. Kita tahu bahwa tribulation akan mendahului kedatangannya yang kedua kalinya. Betul? The second coming akan datang setelah tribulation. Waktu membaca ini hati saya bergetar. Kenapa Tuhan begitu rindu untuk Anda dan saya yang sudah dewasa ini tidak egois. Ya sejujurnya kalau udah dewasa nggak bakal egois sih ya. Pastinya kalau mempelai yang sudah dewasa ini tidak bisa enggak gitu. Punya hati yang berkobar untuk merebut jiwa-jiwa satu. Tapi yang kedua
Bukan setelah merebut, ya udah terserah gitu. Tidak. Tetapi kita pengen mendewasakan mereka. Betul? Saya tuh tidak pernah lelah kalau ibu-ibu komsel DPE saya saksinya. Anak-anak leader saya saksinya yang saya bisa sentuh. Yang di bawah lagi ya saya titipkan kepada Anda semuanya. Ya kan gitu. Tetapi saya setiap kali mendoakan benar loh. Saya mendoakan benar dan saya tuh rasanya kepengen begini. Ayo kita itu dewasa. Dewasa gitu. Kenapa? Dan ini mengkonfirmasi. Waktu saya merenungkan ini, benar Tuhan. Kalau tidak cepat dewasa, akan banyak bayi-bayi rohani yang mati. Berguguran ketika tribulation. Gak kuat Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya kita mau bergandengan tangan. Ayo jangan egois, ayo. Dan udah deh gitu ya. Yang perintilan-perintilan ini cepat diselesaikan supaya kita bisa dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita bisa mempersiapkan kedatangannya. Yang kedua kalinya, gelar karpet merah buat kedatangan Tuhan Yesus. Ya, itu bukan hanya omongan di bibir, tetapi mari dilakukan gitu di dalam kehidupan nyata. Ya, nanti ada di bawahnya lebih jelas lagi nanti. Saya berdoa Anda semua paham yang saya maksudkan ini. Amin ya. Saya nggak bisa berhenti di poin ini terlalu lama soalnya. Ya kita masuk ke poin yang keenam, tekadnya. Nah kita mau lihat. Tekadnya ini seperti apa yang dinubuatkan oleh mempelai laki-laki raja ya. Hidupmu menjulang bagaikan menara, bagaikan terang yang bersinar di bukit. Ini di ayat 4. Semoga Anda semua masih ingat bahwa di pasal 4 ayat 4 juga waktu itu ada frasa yang diterjemahkan sebagai lehermu seperti menara gading. Ya, semoga Anda masih ingat. Mempelai laki-laki waktu itu menggambarkan dia seaman benteng Daud. Ingat ya. Tetapi sekarang ia mengatakan bahwa hidup perempuan itu berdiri tegak seperti menara. Ya, sebuah menara itu pastinya berbicara tentang perlindungan dan kejujuran. Untuk bisa berdiri tegak dan indah dalam pandangan bangsa-bangsa. Mempelai perempuan sulam itu harus membayar harga yang tidak mudah dan tidak murah. Tapi apa yang ia bayarkan tidak pernah sia-sia. Karena ia berdiri bagaikan terang yang bersinar. Ya di bukit, terang yang bersinar di bukit itu semua pasti lihat gitu istilahnya ya. Sebagai mercusuar itu pasti menjulang. Ia akan memancarkan terang Yesus kepada orang lain. Dan sebuah menara adalah suatu gambaran tentang apa? Tentang tekadnya yang kuat. Yang telah menjadi perlindungan dari kejahatan. Maksudnya begini. Karena tekadnya yang kuat itu telah membuat dia itu selalu melekat kepada Tuhan Yesus gitu. Ya, dan itulah sebetulnya yang membuat dia terlindungi dari segala kuasa kejahatan. Ya, kenapa? Makanya saya kan selalu mewarning ya. Jangan seperti korek api. Korek api itu gimana, Bu? Korek api itu begini loh. Waktu dinyalakan gitu kan dun gitu, tapi setelah itu mati. Banyak orang itu menggebu-gebu. Wah ikut peperangan rohani menggebu-gebu, tapi setelahnya itu nggak pernah lagi menggebu-gebu dan bergelora untuk melekat kepada Tuhan Yesus. Nah orang-orang yang seperti ini dengan mudah dihabisi oleh setan. Ya, karena tidak ada jaminan perlindungan selain kita itu melekat kepada Tuhan. Gak bisa kita bilang begini, saya itu udah paham peperangan rohani. Wah saya udah hafal semua doa. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi ingat kan di Mazmur 91 ya. Di ujungnya seperti sebuah mercusuar kalau Anda dan saya itu seperti itu. Kita juga bisa menolong banyak orang datang kepada Tuhan Yesus akhirnya. Dan diselamatkan dari kuasa kejahatan. Ya bukan. Kalau kita sendiri udah letoy, kita tidak bisa tolong orang lain. Ya, ingat ini adalah peperangan. Sehingga kita harus mengatur irama. Ya. Yang ketujuh, pewahyuannya yang jelas. Masih di ayat 4. Mata pewahyuanmu murni bagaikan kolam yang menyegarkan, terang yang berkilauan bagi banyak orang. Teks Ibraninya sebenarnya adalah seperti kolam-kolam Hesbon. Kolam-kolam ini dikenal sebagai kolam Hesbon itu kolam yang paling bersih di negeri itu di Israel. Kota Hesbon adalah kota kerajaan dari Raja Amori, Sihon. Nanti Anda bacalah di Bilangan 21 ayat 25 sampai 26 ya. Maksudnya begini. Visi dan pewahyuan mempelai perempuan itu di dalam roh yang murni dan dapat dipercaya.
Perkataan yang ia ucapkan kepada orang lain itu bukan perkataan kosong, tapi perkataan yang tepat waktu dan menyegarkan. Nah, waktu merenungkan ini, tiba-tiba saya ingat pastinya dengan, Anda ingat nggak? Amsal 31, ya. Kita lihat Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Membuka mulutnya tuh bukan nyeplos, tetapi dengan hikmat, ya. Nah, di Amsal 25 juga ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di pinggan emas, di pinggan perak, ya. Gini loh Bapak Ibu, membuka mulut dengan hikmat agar perkataan kita tepat pada waktunya. Itu adalah seni yang Anda dan saya perlu sungguh-sungguh miliki sebagai mempelai-mempelai perempuannya, gerejanya di akhir zaman ini. Apa tujuannya? Kenapa kita harus punya hikmat? Membuka mulut dengan pengertian. Mereka bingung harus tanya kepada siapa, mereka akan ingat, oh iya, saya bisa tanya sama ibu itu. Oh saya bisa tanya sama bapak ini. Oh saya bisa tanya sama mas ini, sama kakak ini, sama mbak ini gitu ya. Saya bisa tanya dia. Kenapa? Karena dia kalau ngomong nggak ngasal. Saya bisa percayai kata-katanya. Ya, tapi kalau Anda itu orang yang terbiasa ngomong kosong gitu loh istilahnya. Orang males. Ya senang kalau cuma untuk ya sekedar ngomong kosong ya di coffee shop gitu lain cerita gitu. Tapi kalau untuk datang untuk orang meminta nasihat gitu, nggak akan datang kepada saudara kalau Anda seperti itu. Ya, kita nggak mungkin mau mempercayai orang yang kalau bicara asal saja, ya bukan? Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke yang ke-8. Ada peta profetik juga untuk yang namanya ketajaman rohaninya. Nah, ini keren banget ya, ketajaman rohaninya. Kita lihat. Ketajaman penilaian mengelilingimu, melindungimu dari serangan musuh. Nah, ketajaman penilaian itu yang melindungi dari serangan musuh di ayat 4. Mempelai perempuan sulam ini kini memiliki kemampuan untuk mengendus gitu istilah saya, mengendus musuh. Dan tahu di mana saja musuh ini bekerja, kayak detektif gitu loh Bapak Ibu Saudara ya. Perempuan sulam ini telah bertumbuh dalam ketajaman dan efektif gitu di dalam peperangan rohani. Enggak goblok-goblokan gitu, enggak bodoh-bodohan. Ketajaman supranaturalnya dalam peperangan rohani akan menjadi sumber perlindungan dari rencana musuh. Dan ini sangat-sangat penting. Mengapa demikian? Harus mengerti adalah bahwa seringkali pengetahuan ini tidak logis. Dan menurut apa? Menurut penalaran manusia. Ya, karena itu bicara tentang kepekaan atau ketajaman rohani berdasarkan firman Tuhan. Ya, itu memang melampaui apa yang didengar dan atau dilihat dan akan membedakan apa yang dari manusia, dari Tuhan dan dari iblis. Ya, kalau Anda dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan firman-Nya, kepekaan ini akan ditambah sama Tuhan. Anda akan PK gitu. Ya, bahwa oh ini nih nggak benar ini. Ini udah pakai kuasa kegelapan ini. Ya, ini nggak bagus gitu. Anda bisa mengerti. Menjelang kedatangannya yang kedua, Tuhan akan memberikan rencana peperangannya yang tepat hanya kepada mempelai-mempelai perempuannya yang sungguh mencarinya dan punya kepekaan rohani. Lain tidak. Ya, dan mempelai perempuan yang seperti ini pastinya akan berjaga-jaga dan tidak akan lengah. Tidak akan lengah. Dan inilah yang Tuhan sangat butuhkan di akhir zaman ini. Setuju ya? Ya, kalau saya boleh lebih detail sedikit adalah seperti ini. Misalnya, ya kan gitu. Ada bapak-bapak nih contohnya atau ibu-ibu juga sebetulnya yang sebetulnya dia ikut di pelayanan gitu. Dia aktif ikut penginjilan. Setan pasti tidak suka. Ya kan gitu, mau peperangannya penginjilannya kecil, mau penginjilannya besar, apalagi kalau sampai besar banget. Sampai datang ke bangsa-bangsa, sampai datang ke pulau-pulau misalnya seperti itu ya, pasti setan nggak suka. Nah,
Saya sudah setiap kali berkata, setan tidak akan datang dengan tanduk dan ekornya. Bawa culah gitu, trisula, enggak. Kalau seperti itu kita semua akan tengking. Tetapi setan akan datang dalam bentuk yang macam-macam. Biasanya adalah sesuatu yang menjadi kekuatan atau kelemahan Anda. Karena seringkali kan kekuatan kita kan kelemahan kita juga. Ya kan? Misalnya di dalam bentuk wanita seperti itu. Dalam bentuk pria yang sepertinya tuh baik, teman pelayanan ya. Tetapi itu saya kemarin barusan ingetin ibu-ibu di Komsel HOTK ya, itu. Teman sama-sama pelayanan. Tapi kita harus PK gitu, punya ketajaman rohani. Kalau ini sudah yang ngajaknya berdua-duaan, padahal yang satu punya suami, yang satu punya istri. Tetapi berjalan sama-sama, lalu acaranya bilangnya pelayanan gitu. Ya, lalu bersama-sama yuk kita kembaran, pakai baju kembaran seperti itu. Tapi bukan spouse-nya. Ini harus hati-hati. Ya. Nah, jangan kita lengah di sini. Karena kita tahu kita ini sedang di medan peperangan. Ya, anak muda juga sama. Anak muda yang sungguh-sungguh pelayanan, yang bekerja untuk Tuhan harus hati-hati. Karena berarti ada di medan peperangan. Ya kan lewat apapun menginjilkan tidak harus preaching seperti saya kan, seperti itu. Tetapi tiba-tiba dijatuhkan lewat apa? Lewat kekudusan karena sudah punya pacar gitu. Supaya iblis bisa ngakak, bisa ketawa gitu. Tapi kalau Anda terus bergaul erat dengan Tuhan. Saya nggak bilang sama sekali tidak pernah tergoda. Tetapi begitu itu ada kepekaan gitu. Nah bagus kalau cowok dan cewek dua-duanya sama-sama peka gitu. Bisa saling mengingatkan. Ya bisa saling mengingatkan dengan berkata, aduh jangan deh, ini kita sudah lewat. Aduh jangan deh, kalau kayak begini saya nggak kuat. Itu bukan menunjukkan kita tuh cupu gitu. Kita, aduh nggak oke gitu, nggak maco kalau laki-laki. Tidak. Kalau laki-laki yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, justru dia bisa mengerti batas dari kekuatannya. Dia bisa berkata, sorry yang ini jangan. Kita jangan terus di sini. Kalau seperti ini, gua nggak kuat nih. Menurut saya itu keren banget. Daripada sok kuat dan akhirnya jatuh. Ya, kita harus punya kepekaan ini. Karena kita sedang berperang. Jangan sampai iblis ngakak di ujungnya. Harusnya kita yang ngakak di ujungnya. Ya, saya selalu punya komitmen yang seperti itu. Masuk ke nomor 9. Pemikiran yang murni. Cinta yang menebus memahkotaimu sebagai putri. Ini di ayat 5. Atau itu bisa diterjemahkan sebagai mahkota kepalamu seperti Bukit Karmel. Ada yang menerjemahkan juga yang seperti ini. Kepala yang dimahkotai itu berbicara tentang apa? Tentang pemikiran-pemikiran dan hikmat kita yang membawa entah bisa aib, bisa keindahan. Tergantung pemikiran yang mana yang kita pakai sebagai mahkota kita. Ya, mempelai perempuan memiliki pemikiran yang murni, dikatakan begitu. Dan hikmat yang luar biasa. Ketopong keselamatan dan kelepasan itu di kepalanya seperti mahkota. Ya, ketaatannya kepada Kristus mempelai laki-lakinya sudah meruntuhkan benteng-benteng pertahanan musuh. Dan ini juga harus ada di dalam diri setiap mempelai perempuannya, gerejanya, yaitu Anda dan saya. Nanti saya detail. Kita lihat dulu 2 Korintus 10 ayat 5 supaya kita mengerti yang dimaksud ini. Ya, 2 Korintus 10 ayat 5. Nanti saya berikan contoh praktikalnya, praktisnya supaya Anda semua bisa mempraktekkan juga. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mari belajar mulai sekarang Bapak Ibu Saudara. Setiap kali masuk pikiran yang aneh-aneh. Ya, yang aneh-aneh, yang negatif di dalam otak, di dalam hati kita. Jangan di-entertain. Tapi mari segera kita tawan pikiran itu gitu ya kan. Dan bawa kepada Tuhan Yesus. Supaya gak makin ngelebar kemana-mana. Gak makin kita mengelaborasinya. Amin. Ini harus dibiasakan, dilatih karena tidak bisa datang dengan sendirinya. Menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apa? Kita counter dengan firman Tuhan. Ya, kita counter dengan firman Tuhan. Saya kasih contoh praktisnya begini. Misalnya ketika kan kemarin kita sudah belajar yang etrog itu kan ya, etrog, lulaf, lalu arafa, hadas ya. Kita tahulah bahwa di sekeliling kita bukan semuanya etrog.
Ya semoga Anda dan saya milih menjadi etrog. Tapi kita kan tidak bisa mengharuskan orang lain etrog. Ya gitu. Nah pasti sekali waktu ada orang yang mungkin membuat kita keki. Dari mulai yang jengkel, kesel, marah, sampai kita betul-betul yang wah marah besar. Karena jahat banget gitu. Anda mendapat perlakuan yang nggak oke. Ya Anda kena tipu misalnya. Atau Anda apapun lah gitu. Ya yang tidak oke pokoknya gitu. Padahal Anda udah berbuat baik nih. Ya, nah seringkali gitu ada suara halus kan kita masih hidup di dalam daging kan gitu. Tiba-tiba tapi kita tidak mau menuruti keinginan daging gitu loh. Kita harus tahu bahwa yang namanya peperangan rohani itu kan karena kita masih hidup di dalam daging. Tapi kita tahu bahwa kita tidak boleh menuruti keinginan daging. Ya, kalau kita sudah hidup di dalam roh nanti di surga, di Firdaus enggak urusan. Udah enggak masalah itu ya. Nah tetapi karena kita masih hidup di dalam daging seringkali struggle-nya di situ. Kita mungkin kepingin ngebales. Apalagi kalau kita itu bukan powerless. Apalagi kalau kita punya segalanya untuk bisa melakukan perhitungan, melakukan pembalasan. Iya kan? Nah, tapi biasanya karena kita ini anak Tuhan, biasanya itu muncul dulu di sini. Terus pikiran di sini dan kita sampai nggak bisa tidur gitu ya kan. Kita mungkin mikir jahat banget sih orang itu gitu ya kan. Kayaknya keenakan nih kalau aku nggak buat perhitungan nih. Aku ini seperti itu gitu. Nah, pikiran-pikirannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau gitu ya kan, Anda mau mempunyai yang namanya pemikiran yang murni. Anda mau supaya pikiran Anda ini bukan dikuasai oleh setan, tetapi dikuasai oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Anda harus tawan pikiran-pikiran ini dan di-counter dengan firman Tuhan. Menaklukkan kepada Kristus itu di-counter dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang apa? Nah makanya perlu tahu firman Tuhan. Kalau tidak buka segempel Alkitab begini kan ruwet. Mau lihat dari HP atau dari iPad pun juga kalau nggak tahu juga nggak inget sih ya. Nggak bisa gitu ya. Nah tetapi misalnya Anda bisa counter dengan Roma 12 ayat 19. Apa itu? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis. Pembalasan itu adalah hakku. Hakku loh ya, bukan ku yang kecil ya. Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah itu firman Tuhan. Kita diam. Kita counter itu. Kita tadinya kan bilang gini, kok enak. Kalau aku nggak balas nanti dia keenakan. Betulkah keenakan? Tidak juga. Kita diingatkan bahwa berilah tempat kepada murka Allah. Kalau murkanya saudara dan saya, seberapa sih murkanya manusia itu? Betul? Ya, ujung-ujungnya memenjarakan orang misalnya gitu. Mentok itu. Iya kan? Nah, tetapi murka Allah, pikir sendiri deh. Murka Allah itu eternity. Betul? Jadi orang yang berpikir bahwa tidak dibales, tidak dituntut apa-apa itu enak, jangan enak dulu. Karena orang yang tidak membalas ini memberikan tempat kepada murka Allah. Betul? Ya, pembalasan itu adalah hakku dan dikatakan aku yang akan menuntut pembalasan. Kalau Tuhan yang menuntut pembalasan, menurut saya ngeri sekali. Ya, sehingga dengan kita mengaunter ini hati kita tuh lega. Kita bisa berkata begini, Tuhan, aku tidak membalas itu bukan berarti kita kalah. Ya kan? Kita melepas pengampunan bukan berarti urusan orang itu dengan Tuhan selesai, tidak pernah selesai. Kalau dia tidak menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Tetapi Anda dan saya yang melepaskan ini, yang mengampuni ini, kita selesai urusan kita dengan Tuhan. Ya, nah kita menang. Ketika kita akhirnya berkata gini, oke Tuhan, aku tidak akan membalas. Karena pembalasan ini adalah hakmu. Ya engkau yang akan menuntut balas. Aku melepaskan pengampunan, aku memberikan tempat kepada murka Allah. Ya, silakan Tuhan yang menjadi hakim dan Tuhan tidak pernah keliru siapa yang benar siapa yang salah. Ya, termasuk kalau diri kita yang salah harus segera kita bereskan. Ya, nah waktu kita itu jealous, lihat orang jahat. Saya kasih 2 contoh supaya Anda bisa mengerti. Ketika kita lihat gini, aku sudah buat baik, tapi hidupku gini-gini aja.
itu orang tipu sana tipu sini, kerjaannya aku tahulah seperti itu gitu ya kan, karena kita kenal dan sebagainya. Kok enak ya? Dia makin sukses, makin kaya. Biasanya itu kan men-challenge kita kan, men-challenge kita untuk tetap menjadi orang yang baik gitulah gampangnya. Nah, kalau Anda terus entertain pikiran itu bercokol di hati Anda dan di pikiran Anda, gawat. Anda bisa merasa males gitu jadi orang yang baik. Ya, yang tetap berhati murni, yang tetap punya pemikiran yang murni, ya. Tetapi kalau Anda counter dengan Mazmur 73, banyak tuh panjang Mazmur 73 ya. Tulisannya adalah pergumulan dan pengharapan. Ini pergumulannya penulis Mazmur ini bukan Daud, ini Mazmurnya Asaf ya. Anda lihat, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya kan? Kayaknya enak nih, semuanya enak gitu ya kan. Mereka menyindir, nanti Anda baca sendiri semua ya. Lalu ayat 16-nya nanti Anda lihat, Mazmur 73 saya memang nggak tampilkan karena banyak sekali ya. Mazmur 73 ayat 16 berkata begini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ya, sampai dia sungguh-sungguh mendekat kepada kemahnya Tuhan. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ya, orang yang kelihatannya mujur di dunia ini sebetulnya gitu. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak benar, hidupnya tidak benar, tipu sana tipu sini, sebetulnya mereka ada di tempat yang licin. Ya, kalau sekarang kok kayaknya Tuhan gak ngapa-ngapain, justru lebih gawat gitu ya. Lalu ada peneguhan untuk yang mau hidup kudus dan punya pemikiran yang murni. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain kau tiada yang lain, yang dinyanyikan oleh Deo minggu lalu ya. Ada padaku di surga gitu. Hanya orang yang hatinya bersih, hatinya murni. Nanti Anda baca deh Mazmur 73 ya. Bagus untuk mengcounter ketika Anda merasa bahwa menjadi orang baik itu sia-sia. Jangan terus di-entertain pikiran yang seperti ini. Harus di-counter ya. Nah, paham ya Bapak Ibu Saudara yang dimaksud menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam teks Ibraninya pemikiran mempelai perempuan disamakan dengan Bukit Karmel. Tadi saya bilang dianggap sebagai Bukit Karmel ini dianggap sebagai salah satu puncak yang paling luar biasa dan indah di negeri Israel. Artinya hikmat yang berbuah dengan kemurnian pemikiran perempuan sulam itu sekarang bisa disamakan dengan Bukit Karmel ini. Nah, kata Karmel sendiri itu artinya adalah ladang yang berbuah. Pemikirannya bukan pemikiran yang sia-sia, melainkan pemikiran yang berbuah, penuh kehidupan, hikmat dan kebajikan. Ya, pemikiran perempuan mempelai perempuan adalah pemikiran yang berkemenangan. Seperti apa? Seperti Bukit Karmel yang adalah tempat Tuhan mengirimkan api kemenangan buat Nabi Elia ya. Sedangkan mahkota itu menunjukkan kekuasaan atas musuh-musuhnya. Begini, dulu dia seorang tawanan. Tapi sekarang ia adalah anggota kerajaan. Dimahkotai dengan kasih dari mempelai laki-laki yang menebusnya. Ya, Anda dan saya harus sungguh menyadari ini sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa? Kita ini bukan tawanan kerajaan kegelapan lagi. Dulu ya, tapi sekarang enggak. Ya, kita sudah dimahkotai sebagai anggota keluarga kerajaan. So, mari berpikir sebagai pemenang dan jangan terus berpikir sebagai korban. Banyak kita seringkali ketika mengalami sesuatu kita berpikirnya kita nih korban seperti itu ya. Siapa bilang amin? Ya, ketik amin di live chat Anda. Jangan pernah berasa korban. Kita ini adalah pemenang, bahkan more than conqueror ya. Terakhir adalah ayat 10, bukan ayat 10, tetapi gini, ke-10, peneguhan yang ke-10.
pengabdiannya kepada Yesus. Nah, di peta profetik ini pengabdian kepada Yesusnya harus macam mana? Ya. Mungkin selama ini kita berpikir pengabdian kita kepada Yesus sudah cukup, ya, tapi kita lihat. Pengabdian hidup mempelai perempuan sulam kepada raja itu begitu clear, begitu jelas, sehingga malaikat pun takjub akan dia. Dan pengabdiannya kepada Tuhan Yesus mempelai laki-lakinya yang sedemikian setia dan tak tergoyahkan. Inilah yang menawan raja di atas segala raja. Bisa enggak Anda membayangkan raja mulia ini terpesona gitu saat menatap mempelai perempuan sulam ini? Ya, raja kita adalah pribadi yang bisa pastinya gitu melihat siapa yang memiliki pengabdian yang memenuhi segenap pemikirannya. Atau gini-gini, dengan kata lain lebih mudahnya begini. Tuhan Yesus itu pastinya dapat melihat saat Anda dan saya itu pikiran kita dan hati kita itu selalu dipenuhi hanya oleh Dia. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya, tapi ketika kita lakukan apapun itu tuh kita dipenuhi. Dia suka enggak ya seperti ini gitu ya. Kalau nggak suka aku enggak deh. Walaupun aku suka, misalnya seperti itu ya. Seperti Yakub itu kan berpegang erat pada orang yang bergulat, orang ya dalam tanda kutip, yang bergulat dengan dia kan. Demikian aku nggak mau lepasin sebelum engkau memberkati aku gitu kan Yakub ya. Nah demikianlah hati perempuan sulam ini memegang erat, mempelai laki-lakinya ini sampai kasih yang tak berkesudahan itu menang atas hatinya dan menawan dia. Ya, jadi istilahnya pokoknya aku mengasihi kamu gitu ya kan. Kamu pergi pun aku cari, aku ndak akan berhenti kan begitu kan mempelai perempuan ini, ya bukan? Ya. Tuhan dibuat terpesona dan kasih mempelai perempuan sulam dengannya ini tidak terpisahkan lagi. Tidak ada lagi rubah-rubah kecil. Kan dulu disuruh ngusir rubah-rubah kecil ini. Sekarang nggak ada lagi yang masuk ke kebun cinta mereka. Artinya apa? Tidak ada lagi kompromi-kompromi yang tersembunyi. Ya, dan tidak ada lagi keengganan atau kemalasan saat Tuhan memanggilnya. Orang yang sudah sedemikian cinta sama Tuhan itu tidak ada kompromi gitu. Ya kan? Nah, yang pasti Yesus pasti akan memiliki mempelai-mempelai perempuan yang seperti ini di akhir zaman. Karena ini nubuatan, kitab Kidung Agung ini. Mempelai-mempelai perempuan yang mengabdi kepada dia, kepada Yesus. Sama seperti Yesus mengabdi kepada Bapaknya di sorga. Yesus itu mengabdinya sampai tingkat yang apa? Tingkatnya begini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Yesus juga akan menemukan mempelai-mempelai perempuan dewasa yang mengatakan seperti itu. Ya, mempelai-mempelai perempuan yang mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Bukan kesempatan untuk memperkaya diri, melainkan kesempatan untuk kaya di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mempelai-mempelai perempuan yang tidak pernah mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Mempelai-mempelai perempuan yang sungguh rindu hidupnya menjadi berkat bagi siapapun yang mengenalnya. Apakah itu Anda dan saya? Kalau itu juga kerinduan Anda, silakan ketik amin 3 kali di live chat Anda. Ya. Dan sebagai penutup, saya ingin memberikan satu hal pengetahuan ya baru untuk Anda supaya Anda sungguh-sungguh seperti dapat closingnya yang kuat gitu. Kenapa kita itu harus punya 10 peneguhan yang diucapkan oleh mempelai pria ini kepada mempelai wanitanya ini, Anda dan saya harus siapkan ini. Kita harus punya ini. Makanya tadi saya bilang ini peta, tapi ini juga challenge untuk kita sebelum kedatangannya yang kedua kalinya. Kenapa begitu? Saya akan bacakan satu ayat, 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Semoga Anda ingat ya kata-kata Paulus ini ya, saya kan kemarinnya pernah sebutkan. Dalam tradisi Yahudi kuno yang namanya pernikahan itu selalu terdiri dari 2 seremoni. Bukan 1, 2 seremoni. Apa itu? Ini pernikahan loh, dalam pernikahan itu ada 2 seremoni, pertunangan dan pernikahan. Ya, bukan dijadikan 1. Jadi pertunangan, hari pertunangan dan hari pernikahan. Nah, kalau sekarang itu biasanya di tradisi Yahudi dijadiin 1. Seperti di tempat kita kan langsung dijadiin 1. Ya, seperti itu.
Tapi banyak juga yang masih split 2. Dan di acara pertunangan itu, selain mempelai laki-laki dan mempelai wanita itu saling bertukar janji secara lisan, ya, vow gitu seperti secara lisan, juga ditandatanganin sebuah dokumen yang disebut ketubah. Bukan ketuban, bukan, tapi ketubah. Pakai H belakangnya, ya bukan pakai N. Di hadapan para saksi. Nah, dan ketubah ini adalah seperti legal document gitu, ya. Sah secara hukum bahwa waktu ini masih pertunangan kan, tapi menandatangani ketubah itu artinya mereka sudah sah secara menjadi suami istri. Ya, nggak boleh ngaco-ngaco lagi gitu. Tetapi hanya satu tok, belum boleh hidup bersama sampai dengan hari H pernikahan. Nah, karena adanya ketubah ini, maka kalau sampai karena terjadi satu dan lain hal begitu, mereka tidak jadi merit gitu ya. Mempelai laki-laki harus memberikan yang namanya surat cerai kepada mempelai perempuan atau menceraikannya, ya. Nah, makanya saya jadi makanya kenapa Yusuf itu berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Mereka sudah bertunangan, dikatakan begitu kan. Buat tradisi kita orang Indonesia kan aneh. Oh sudah cuman tunangan aja kok harus menceraikan, kan belum suami istri belum. Tidak, ada tradisi ketubah ini, ya. Nah, tidak mungkin tapi mungkin ini begini. Mirip dengan dulu zaman saya dan Pak Gana. Waktu merit kami itu kami merit di 17 Juni tahun 89, tetapi di 24 Desember 88 kami itu kalau dulu istilahnya teken surat kawin gitu, atau kalau di orang Jawa disebutnya BS begitu ya. Nah itu bahkan setengah tahun atau 1 tahun sebelumnya seperti itu gitu ya, sebelum wedding day-nya gitu. Nah ketubah itu adalah surat pernyataan bahwa mempelai laki-laki itu akan mempersiapkan segala kebutuhan mempelai wanita termasuk rumah. Kalau rumahnya sudah siap, barulah dia akan menjemput mempelai wanita itu dan terjadilah perkawinan untuk diboyong ke rumahnya itu. Nah, sedangkan mempelai wanita juga menyatakan bahwa dirinya akan setia menunggu kedatangan mempelai laki-laki tersebut dengan menjaga dirinya tetap suci, tetap virgin gitu. Dengan senantiasa apa? Ini Bapak Ibu Saudara, menyalakan pelita yang diletakkan apa? Di jendela, di pintu jendela rumahnya. Pelitanya itu harus di maintenance supaya nyala terus gitu ya. Nah, Yesus sebagai manusia kita tahu dia adalah orang Yahudi. Sehingga dia pastinya mengambil tradisi ini juga di dalam memberikan perumpamaan tentang apa yang dilakukannya sebagai mempelai laki-laki. Setelah membayar mahar pernikahan ya, kita dengan darahnya yang mahal gitu ya. Dia sekarang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pesta pernikahannya dengan kita, Anda dan saya, gerejanya, ya, mempelai perempuannya, termasuk rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya bersama dengan kita. Betul? Dan saya percaya itu sudah dan masih dia lakukan dengan setia sampai dengan hari ini. Nah, sekarang apa bagian Anda dan saya yang adalah tunangannya ini di dalam menunggu kedatangannya? Betul enggak? Anda dan saya ini kan tunangannya gitu ya. Itulah yang tadi sepanjang sesi ini kita bicarakan. Itulah yang sebetulnya Anda menjadi bagian Anda dan saya untuk mempersiapkannya. Anda dan saya enggak persiapkan rumah, enggak. Anda dan saya enggak persiapkan pesta, enggak. Tapi Anda dan saya mempersiapkan ke-10-nya itu tadi. Ya, kalau Anda dan saya mau setia melakukan amanat agung Kristus dengan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kalau kita mau memiliki hati yang murni, pikiran yang tertuju kepada Kristus. Kalau kita mau memelihara orang lain yang masih bayi rohani. Kalau kita mau mempersenjatai diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mau mempunyai kepekaan rohani untuk bisa berperang bersama dia dan tidak dikalahkan oleh musuh day by day. Dan tetap menjaga kekudusan tubuh dan jiwa kita. Semua adalah karena kita mau mempersiapkan diri. Kalau kita mau lakukan semua itu karena kita mau mempersiapkan diri sebagai mempelai wanitanya. Yang pelita kita itu tetap bernyala. Karena kita tidak pernah tahu
kapan mempelai laki-laki surgawi kita itu akan datang. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya. Jangan pernah kita lupa bahwa Anda dan saya, kita sudah menandatangani ketubah itu. Saat Anda dan saya percaya dan menerima pinangan Tuhan Yesus dengan maharnya adalah darahnya yang mahal. Amin ya Bapak Ibu. Saya percaya, saya bersungguh berdoa Anda semua terbakar dengan api cintanya Tuhan. Dan malam hari ini menjadi malam yang berbeda. Ya, mari kita sekali lagi praise and worship God. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bagus ya Bapak Ibu, lagu yang sederhana tetapi ini lagu saya pernah kita pernah ya nyanyikan di HOTK lagu ini dan senang waktu menyanyikan lagu ini karena inilah doa saya dan doa Pak Gana. Banyak orang bilang bahwa nanti deh kalau saya sudah pensiun, kalau saya sudah selesai semua dengan urusan di dunia ini, baru saya mau mikirin yang Tuhan-Tuhan gitu, ya kan? Tapi kami tidak demikian. Kami ingin ketika kami masih kuat, selagi masih kuat, ya walaupun sudah tidak bisa dibilang muda, tetapi masih punya semangat muda. Kami mau menjadi berkat. Kami mau keluarga kami menjadi berkat, ya. Dan sebetulnya sekali lagi saya mau mengingatkan, inilah Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama, Anda dan saya yang sudah setiap Jumat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, gak boleh lagi bilang bahwa kita ini belum dewasa. Ya Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah dewasa dan kita diminta oleh Tuhan untuk mendewasakan orang lain lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, ya, agar nantinya tidak ada bayi-bayi rohani
Karena bayi-bayi rohani tidak akan betah di masa tribulation. Ya, kalau Anda berkata bahwa Anda menantikan kedatangannya yang kedua kalinya, Anda pengen pelita Anda tetap bernyala, ini dulu attendance gift dari kami berdua waktu wedding anniversary yang ke-25 ya, mengingatkan kita ya bahwa kita mau pelita kita ini tidak pernah padam dengan cara yang 10 tadi. Ya, Anda bisa ulangi ini kalau Anda belum sungguh-sungguh ngeh gitu. Nanti selesai nanti diulang lagi. Gitu ya, ulang dengar lagi supaya sungguh-sungguh Anda mengerti. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Seperti biasa Anda bisa berikan kepada di rekening-rekening yang sudah disediakan ya seperti biasanya, tetapi juga bisa lewat QR code ya. Silahkan Anda pilih, tetapi yang pastinya mari memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang sungguh ingin agar lebih banyak orang lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, dan sekaligus saya juga mau mengumumkan karena kebetulan minggu depan itu kan ada hari besar di hari Kamisnya. Nah, ada beberapa saya ada keperluan juga dan juga anak-anak juga mau ada break sebentar 1 kali gitu ya. Jadi untuk minggu depan hari Jumat kita akan libur 1 kali saja libur, lalu kita akan meneruskan yang Song of Song 7 ini di ayat-ayat selanjutnya ya. Bapak Ibu Saudara supaya Anda nggak nanya nanti ada kok ini kok nggak ada gitu, saya udah umumkan ya. Mari kita satukan, teduhkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Putra Tunggalmu yang sekaligus mempelai laki-laki kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Engkau mau membukakan 10 pewahyuan-Mu, peta challenge yang Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami bersyukur kami tidak harus membayar harga dengan darah kami karena itu adalah mahar yang Kau sudah berikan kepada kami. Tetapi Tuhan saat Engkau sekarang masih mempersiapkan rumah-rumah kami, biar Tuhan kami juga mau menjadi mempelai wanita-Mu yang mempersiapkan diri kami dengan 10 peneguhan profetik ini Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami tahu dengan diri kami sendiri tidak ada satupun dari kami yang mampu mempersiapkan diri kami dengan 10 peneguhan ini. Tetapi kami percaya kami bisa melakukan. I can do all things through Christ who strengthen me. Kami percaya Tuhan bersama Engkau kami bisa. Bersama Engkau kami akan menjadi mempelai-Mu yang dewasa. Dan kami juga akan mendewasakan orang-orang lain. Kami tidak akan egois. Biarlah Tuhan lewat hidup kami, lewat perkataan kami, lewat perubahan karakter kami bahkan orang melihat ada sesuatu yang luar biasa dari yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka juga boleh datang kepada Tuhan Yesus. Hidupnya diselamatkan. Tidak ada lagi di dalam kerajaan kegelapan tetapi bergabung dengan kerajaan Tuhan. Biar Tuhan kami juga selalu sadar bahwa hidup kami setiap hari ini adalah peperangan rohani. Ketika kami memberitakan kabar baik-Mu, kami sedang berhadapan dengan kerajaan kegelapan. Itu sebabnya Tuhan kami mau terus memakai ketopong keselamatan kami. Kami mau pakai ikat pinggang kebenaran kami. Kami mau pakai perisai iman kami. Dan pastinya Tuhan kami mau membawa pedang roh itu kemanapun kami pergi. Tuhan hamba berdoa supaya Engkau yang memberikan pertumbuhan kepada apapun Tuhan yang sudah ditaburkan malam hari ini. Dan juga ketika kami mempersembahkan persembahan terbaik kami, hamba sungguh berdoa biar ini keluar dari hati kami yang bersyukur, hati kami yang juga haus akan kebenaran firman Tuhan ini boleh didengar oleh banyak orang selain kami. Dan hidup kami boleh diubahkan jadi seperti yang Engkau mau. Dan hidup banyak orang juga diubahkan Tuhan. Sehingga kami semua menjadi mempelai-mempelai-Mu yang dewasa. Bukan bayi-bayi rohani lagi. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara. Tetapi biar Engkau dan firman-Mu yang terus berbicara di dalam hati setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, biar berkat-Mu turun atas hidup kami semua. Berkat dari Allah Bapa,
Allah Putra dan Allah Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kami. Dan biar hati kami selalu melekat hanya kepada satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan mempelai laki-laki kami. Mari semua yang bersuka cita dan diberkati malam hari ini, mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Anda sudah mengikuti sesi dari Song of Song malam hari ini. Dan kita masih akan bertemu 2 minggu dari sekarang. Mari selama 2 minggu tidak bertemu, kita mau pakai waktu ini untuk sungguh-sungguh kita menjadi mempelainya yang makin dewasa. Terima kasih, sampai jumpa.